maka Anda sama seperti orang Farisi yang datang kepada Petrus. Apa yang harus aku lakukan wahai Petrus? Tinggalkan, selamatkan dirimu dari angkatan jahat ini. Dengan kata lain, selamatkan dirimu dari agama Kristen yang mengajarkan Yesus hamba Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Begitu. Silakan. Tapi ingat, untuk mendapatkan hidayah itu dibutuhkan akal sehat. Kalau Anda selalu membantah akal Anda sendiri, itu sulit. Sulit bagi hidayah untuk masuk. Silakan. Baik. Sebenarnya Yesus itu bukan Tuhan yang baru ya, bukan Tuhan yang baru. Itulah makanya dalam kisah 2 itu, di dalam kisah 2 Petrus mengutip dari Mazmur 110 ya, isinya begini. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku. Jadi yang diutus oleh satu-satunya yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri adalah Tuhan yang duduk di sebelah kanannya Bapa. Itulah yang diutus ke dunia. Untuk apa? Di ayat berikutnya, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Nah, siapa itu musuh-musuhnya? Seperti yang telah kita bahas kemarin. Dosa, kematian, tubuh yang mati. Nah, mengapa Yesus harus diutus ke dalam dunia yang berdosa ini? Karena Yesaya 59 ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Sebenarnya Bapa yang surga itu tidak kurang panjang untuk menyelamatkan kita. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Jadi di ayat 3 ini ada kodrat manusia tentang tangan yang cemar oleh darah. Ketika kita marah, artinya kita sedang membunuh. Ketika membunuh, artinya tangan kita cemar oleh darah. Dan jarimu oleh kejahatan. Nah, ketika kita marah, jari kita menunjuk-nunjuk orang. Itu artinya jari kita adalah jahat. Ketika kita marah, di ayat 3 dikatakan, mulut mengucapkan dusta. Kalau kita marah, pasti kita akan berdusta. Kemudian lidah kita akan menyebut-nyebut kecurangan. Nah, karena kodratnya manusia ini berdosa, maka Bapa yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri itu tidak bisa menjangkau manusia berdosa. Karena itulah diutus Mazmur 110 ayat 1. Tuhan yang duduk di sebelah kanannya. Itulah yang disebut anak Allah. Itulah yang dibilang Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, firman yang bersama-sama dengan Allah itulah anak yang duduk di sebelah kanan Bapa di surga itu. Itulah yang diutus menjadi saks, menjadi manusia. Untuk menjembatani antara Bapa yang di surga dengan manusia ciptaannya. Jadi bukan Allah Bapa itu sendiri yang turun, tetapi anak Allah. Tetapi Tuhan yang duduk di sebelah kanan yang menurut Mazmur 110 ayat 1. Itulah yang diutus untuk menyelesaikan dosa. Itulah makanya dibilang, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Untuk menyelesaikan masalah dosa yang menjadi pemisah antara Bapa di surga dengan kita. Itulah tujuan Yesus datang ke dunia. Makanya Yesus dikatakan dalam Yohanes 11 ya, dikatakan begini. Dibilang Yohanes 11. Kalau menurut topik kita hari ini, Yesus Tuhan untuk siapa? Yohanes 11 ayat 25 dikatakan begini. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Nah, jadi Yesus adalah Tuhan atas orang mati dan atas orang yang dibangkitkan nanti. Itulah makanya Yesus diutus untuk menyelesaikan musuh-musuh kematian, dosa dan seterusnya. Itulah makanya dibilang Yesus Tuhan untuk siapa? Untuk kematian, untuk orang berdosa. Itu jawaban saya. Terima kasih Bang Zuma. Itu yang saya jawab. Baik Bung. Jadi saya mengawali ya sesi ini dengan membaca sebuah dalil. Ketika orang-orang kafir melakukan upaya tipu daya, maka Allah kemudian membalas upaya tipu daya itu. Lalu Allah menjelaskan, Isqalallah ya Isa inni mutawaffik wa rafiuka
ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Wahai Isa, sesungguhnya aku mengambilmu, mengangkatmu kepadaku, mensucikanmu dari orang-orang yang kafir. Ini dalil. Lalu dikatakan bahwasanya ketika Anda mengutip Mazmur 110, Mazmur 10 di sana itu nggak ada masalah sebenarnya. Kalau Anda lagi-lagi menggunakan akal sehat untuk menelaah data itu. Kenapa saya katakan tidak ada masalah? Karena di Mazmur 10 itu Tuhan berfirman kepada Daud. Kenapa Daud menyebut Tuhan? Karena pada saat keturunannya ini jadi raja, Daud sudah menjadi masyarakat biasa. Andai Daud masih hidup, yang duduk di sana adalah Yesus. Maka seorang raja, seorang ayah harus memanggil anaknya itu dengan panggilan rajanya, panggilan tuannya. Karena dia yang saat itu yang sudah menjadi raja. Jadi ketika dikatakan duduklah di sebelah kananku, di situ ada dari Elohim meminta Yesus untuk duduk di sebelah kanannya. Lalu apa? Dia akan menghancurkan atau dia akan membuat musuh-musuh Yesus itu menjadi tumpuan kaki Yesus. Justru data itu menguatkan bahwa tidak terjadi penyaliban. Maka bukti daripada musuh-musuh Yesus itu jadi tumpuan kaki Yesus, Tuhan Elohim menjadikan pembencinya menjadi hamba-hambanya, menjadi sembahan-sembahan. Mereka kemudian menyembah kepada Yesus, sama seperti Firaun menyembah kepada Musa. Itulah yang dimaksud Mazmur 10 itu. Jadi tidak ada data kemudian mengatakan Yesus menjadi Tuhan. Kenapa? Ketika Daud mengatakan, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Tuhan berkata kepada Yesus. Demikianlah firman Tuhanku berkata kepada Yesusku. Jadi ada dua di sana pelaku. Tuhan berfirman kepada Yesus. Bagaimana Anda mengatakan Yesus adalah Tuhan dari sejak awal? Sementara data yang Anda pakai adalah data di mana Daud menceritakan tentang Elohim berfirman kepada Yesus. Ini perkataan Elohim pada saat Yesus ingin dibunuh. Pada saat Yesus sudah punya musuh. Musuh-musuhnya menjadi tumpuan kakinya Yesus. Dan Yesus diangkat duduk di sebelah kanan Elohim. Al-Quran saya menerangkan itu dengan sangat jelas, bahwasanya orang-orang yang mengutuk, yang tadinya membenci, yang tadinya memusuhi, yang tadinya pingin kali Yesus itu mati, apa kata Al-Quran? Wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qablal mauti. Musuh-musuh Yesus, musuh-musuh Isa, semuanya akan bertekuk lutut kepada Isa alaihissalam. Musuh-musuhmu akan menjadi tumpuan kakimu. In min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qablal mauti. Semuanya akan beriman kepada Yesus. Semuanya akan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Mereka yang tadinya berupaya untuk membunuhnya pun beriman kepadanya. Tak ada satupun yang tidak beriman. Beriman sebagai apa? Tuhan? No. Beriman bahwa Yesus adalah Mesias, utusan Tuhan mereka, yang tadinya mereka tolak. Yang tadinya mereka tolak. Oleh karena itulah ketika saudara membawa Mazmur 110 dengan ungkapan Yesus bukan Tuhan baru, lalu apa? Tuhan lama. Ada berapa Tuhan? Daud mengatakan Tuhanku berfirman kepada Tuanku. Ada dua oknum di sana. Kalau Anda mengatakan Yesus adalah Tuhan, bukan Tuhan baru, baca Yohanes 8 nomor 42. Baca dalil itu. Aku keluar dari Bapa, aku datang dari Bapa, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Nah, berarti dia bukan Tuhan. Karena sebelum Yesus, sebelum ada ciptaan, kehendak Tuhan itu hanya satu.
Pada diri Tuhan hanya ada satu kehendak sampai selama-lamanya. Tidak ada dua kehendak, tidak ada dua pribadi, apalagi tiga pribadi. Tuhan itu satu hakikat, satu pribadi, entitas yang tunggal absolut. Tidak ada dua kehendak pada diri Tuhan. Maka ketika Yesus menjadi manusia dan Anda mengatakan dia adalah Tuhan itu sendiri, sejatinya dia akan berkata, aku datang atas kehendakku sendiri, bukan kehendak yang lain. Akulah Tuhan, aku yang berkehendak jadi manusia, aku yang berkehendak jadi ini, aku yang berkehendak. Tidak ada intervensi dari manapun, sebab akulah Tuhan itu sendiri. Tapi faktanya no, Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tapi atas kehendak dia yang mengutus aku. Jadi sekali lagi Bung, Anda harus berjuang mati-matian untuk mempertahankan ini. Akan tetapi Anda tidak akan pernah bisa sanggup membuktikan. Bagaimana Anda bisa membuktikan ini pisang? Seperti itulah hari ini Anda berupaya membuktikan Yesus adalah Tuhan. Siapa yang bisa percaya ini adalah pisang? Satu, orang mabuk. Dua, orang tersesat. Tiga, orang gila. Apalagi? Empat, orang yang asal-asalan. Yang penting saya mengaku Tuhan turun ke bumi, menebus dosa saya, mati masuk surga, tidak ada siksa kubur, bla bla bla. Itulah dia yang mau percaya ini adalah pisang. Masa bodoh. Artinya orang yang mengatakan ini adalah pisang yakin dan percaya sama saya. Orangnya malas mandi, jarang sikat gigi, ganti baju kagak. Kenapa? Karena dia di luar daripada apa yang diajarkan oleh para nabi. Udahlah, itu pisang semua. Udah pokoknya. Sini mana babi? Udah. Tidak pernah mandi junub, tidak pernah sujud kepada Tuhan. Itulah dia yang mengatakan ini pisang. Demikian juga yang mengatakan anak orang adalah Tuhan. Yakinlah itu Bang. Silakan. Baik. Tadi Bang Zuma bilang Yesus itu utusan. Betul. Makanya dalam Mazmur 110 dikatakan begini. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Jadi kalau bahasa Ibraninya menuliskannya begini. Demikianlah firman Hashem kepada La-Adoni. Jadi Tuhan berfirman kepada La-Adoni. Jadi ada dua makhluk ilahi, Bang Zuma. Makanya Yohanes 1 ayat 1, kalau kita baca Yohanes 1 ayat 1 ya. Sabar Bang. Sabar. Ada dua makhluk ilahi di situ, maksudnya apa? Begini. Untung Bang Zuma memotong. Bagus, cara memotongnya mantap, saya bilang. Kenapa? Perhatikan baik-baik dalam Mazmur 110 ayat 1 ini. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Artinya ada dua makhluk ilahi. Satu adalah Hashem dan satu adalah Adoni. Berarti Anda mendudukkan pencipta langit dan bumi sebagai makhluk. Ini adalah La-Adoni. Iya, saya ngerti. Tunggu. Berarti Anda mendudukkan Hashem sebagai makhluk. Ya kan begini Bang Zuma. Kalau bahasa Indonesia kan kurang mantap terjemahannya. Lalu? Menerjemahkannya. Kalau kadang ada orang menggunakan makhluk, ada orang menerjemahkannya oknum, ada orang menerjemahkan entitas. Tetapi kalau bahasa Inggris menuliskannya begini. Ada dua makhluk ilahi. Kalau bahasa Inggris menuliskannya begini, Bang Zuma. Two divine being. Nah, being. Jadi ada dua being. Two divine being. Ada dua pelaku. Ya. Satunya jadi pencipta, yang satunya apa? Pencipta juga. Kem. Sebentar. Iya, Hashem pencipta. Tuhan yang dimaksud Yesus ciptaan kan? Memang ada dua di situ. Ada Hashem sang pencipta, ada Yesus Tuhan sang ciptaan. La-Adoni. Sebentar. Sebenarnya La-Adoni ini bukan ciptaan, tetapi dia yang keluar dari Bapa. Makanya Yesus ini aku keluar dari Bapa. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Bang Zuma, saya terangkan dulu.
Iya, sebentar Pak Zuma, saya terangkan dulu narasi saya ya. Baru nanti dipotong ya. Sebentar, singkat, saya akan singkatkan. Nah, makanya dalam Mazmur 110 ini kalau kita perhatikan baik-baik, demikianlah firman Tuhan kepada Adoni. Mengapa sekarang begini, Bang Zuma? Banyak orang Rabi Yahudi menafsirkan ini kepada Abraham, satu, yang kedua kepada Daud, dua. Sekarang saya ingin bertanya, sanggupkah Tuhan yang memiliki kodrat ilahi, sanggupkah Yahweh atau Hashem yang memiliki kodrat ilahi berkata kepada Daud atau kepada Abraham, La Adoni? Itu tidak mungkin. Itu satu. Yang kedua, sama seperti kata Petrus tadi, Daud itu sudah mati, tetapi sekarang Yesus sudah bangkit dan naik di sebelah kanan Bapa. Itulah penggenapannya, makanya dia kutip Mazmur 110 ayat 1. Duduklah di sebelah kananku. Itu dua. Yang ketiga, di ayat 5 dikatakan begini. Tuhan ada di sebelah kananmu. Perhatikan tadi dikatakan duduklah di sebelah kananku. Kemudian di ayat 5 dikatakan Tuhan ada di sebelah kananku, di kananmu. Jadi artinya apa? Ada dua makhluk ilahi, ada two divine being di surga. Makanya Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman. Kalau bahasa Yunani bilang hologos, si logos, sang logos. Pada mulanya adalah si logos. Bahasa Indonesia saya terjemahkan secara bebas ya. Saya nggak berdasarkan standar. Pada mulanya adalah sang logos atau si logos. Si logos itu proston. Sebenarnya kata pros itu berhadapan, menghadap. Pada mulanya adalah si logos. Si logos itu sama-sama dengan theon atau Tuhan. Kemudian Theos itu adalah bersifat ilahi, kodrat ilahi, dan bersifat ilahi adalah si logos. Jadi si logos ini memiliki sifat ilahi, makanya digunakan kata Theos bukan Theon untuk membedakan antara Theon dengan logos, makanya digunakan Theos. Jadi menurut Yohanes 1 ayat 1, Mazmur 110 ayat 1, ada dua makhluk ilahi di surga. Itu jawaban saya. Dan yang diutus itu adalah yang duduk di sebelah kanan Bapa. Itulah makanya Petrus mengatakan yang menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu itu adalah Yesus yang duduk di sebelah kanan Bapa. Itulah makanya dia mengutip Mazmur 110 ayat 1. Itu jawaban saya. Iya. Jadi saudara, kalau Anda membaca Mazmur itu dengan teliti, kan Daud yang bermazmur. Lalu Mazmur Daud itu mengatakan bahwa Ka'amer berfirmanlah Hashem atau Yod-Heh-Vav-He El Adonai. Iya kan? Jadi berfirmanlah Hashem kepada Tuanku. Ada dua entitas. Yang pertama adalah Yod-Heh-Vav-He berfirman ke Adonai, kepada Tuhanku. Ketika dikatakan Tuhanku, Adoni, tuannya Daud. Siapa itu? Yesus. Di mana kemudian isi kepala Anda ketika Daud mengatakan berfirmanlah Tuhan kepada Tuan? Apa yang Anda tanggap di situ? Artinya bahwa Yesus dinubuatkan akan menjadi raja bagi musuh-musuhnya, maka dia menjadi Tuhan bagi musuhnya. Siapa musuh Yesus? Yang menyalib. Yang menyalib ini akan menjadikan Yesus itu rajanya. Yang menyalib ini akan menjadikan Yesus itu sebagai tuannya, termasuk Kristen. Berarti Yesus hanyalah Tuhan bagi orang jahat. Anda mengutip Mazmur 10 itu 110, justru itu menguatkan bahwa yang menyalib Yesus adalah musuhnya, akan tunduk di bawah kaki Yesus. Jadi ada dua. Di belakang Yesus ada Elohim, Yesus ada di depan. Seorang
yang ada di depan mendudukkan kemudian musuh-musuhnya, backingannya adalah Elohim. Bukan dia adalah Elohim itu sendiri. Tetapi maaf sekali lagi, kenapa Anda kemudian menganggap dia Elohim? Ketika dikatakan Adoni, El Adoni, kenapa Anda menganggap itu adalah Tuhan? Sementara kan yang berfirman kepada Musa itulah yang Tuhan. Yahweh, Yotefafe Hasem Adonai berfirman kepada Adoni, kepada Tuanku. Itu bukan sesuatu yang luar biasa bagi orang-orang yang berakal sehat. Tetapi Anda menganggap itu sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Yesus memang harus Anda tuhankan. Memang Yesus itu Tuhan untuk Anda. Di saat Tuhan pencipta langit dan bumi adalah Tuhan bagi orang-orang benar, maka Yesus juga adalah Tuhan bagi orang-orang yang tidak benar. Jadi saudaraku, semakin Anda mencari-cari bagaimana caranya Yesus itu, tidak akan pernah bisa seperti Anda tidak bisa merubah ini pisang. Tidak bisa. Sekali lagi, yang mengatakan ini pisang adalah orang yang masa bodoh. Orang yang tidak pernah mandi junub, tidak pernah kemudian sujud kepada Tuhan, dia mengatakan ini pisang. Saudara, pokoknya itu pisang, udah terserah kaulah. Kalau kau mau mengerti itu pisang, datang ke rumah bawa ayam dengan beras ketan. Pokoknya kau harus punya roh, kau harus punya baca Bible mulai dari kejadian sampai kematian. Baca semuanya itu, baru kau bisa tahu kalau itu sesungguhnya adalah pisang. Jangan kau pakai akal manusia, tapi kau harus pakai dengan hikmat, kau harus pakai Roh Kudus, kau undang Roh Kudus dalam tubuhmu, maka kau akan percaya ini adalah pisang. Itu. Jadi sekuat apapun saudara untuk mendoktrin orang yang masih tidak sesat, tidak akan mungkin. Orang yang malas sholat, orang yang tidak pernah mandi junub, orang yang tidak pernah puasa, Anda datangi menawarkan menyembah kepada Yesus, mereka terima. Mereka terima. Orang yang ada di pinggir jalan, maksudnya pinggir jalan itu orang yang suka mabuk-mabukan, orang yang suka berzina, lalu kemudian Tuhan memberikan ujian kepada mereka. Sudahlah mereka rajin malas sholat, malas puasa, benci kepada kebenaran, Anda datangkan untuk mengajarkan, sini aku baptis ke dalam nama Yesus. Mereka terima. Karena Yesus hanyalah Tuhan bagi mereka orang-orang jahat. Itu fakta, itu real. Sebelum ada Katolik, sebelum ada Kristen, sebelum ada sekte-sekte itu, agama samawi tidak pernah kemudian berubah menjadi penyembah kepada orang. Abraham, Ismail, Ishak, Yakub, keturunannya tidak pernah menggantikan kemuliaan Tuhan dengan barang-barang. Kalau ada, mereka langsung kena kutuk. Nah, Kristen datang melanjutkan ajaran orang Farisi, ya Kristen lah itu. Jadi saudara harus memperjuangkan, memang harus menggenapi, memang karena neraka juga butuh penghuni, dan nubuat Yesus harus tergenapi. Banyak orang yang datang ke seluruh penjuru bumi menyesatkan orang dan memakai nama Yesus, dan Yesus pun harus mengusir orang-orang yang menuhankan dirinya, sebagaimana Al-Quran mengatakan, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Wajib mutlak ada keturunan dari Kristen hari ini yang menjadi Kristen sampai hari kiamat. Gak boleh tidak, harus ada. Karena itu nubuatan, dan Al-Quran pun mengatakan itu. Saya kira demikian. Hai, bisa buatkan abad ya sayang? Boleh. Kasih ya. Lanjut. Nah, bagaimana? Kenapa pembaca Mazmur 110 ayat 1 mengatakan ada dua makhluk ilahi atau two divine being? Tuhan, Anda katakan makhluk itu lucu itu, Bang. Iya, tapi bahasa Indonesia begitu, entitas, bolehlah. Ada dua entitas ilahi, ya, ada dua entitas ilahi di surga. Ya, alasannya begini. Yesus menafsirkan Mazmur 110 ini, dan demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku. Ditafsirkan Yesus dalam Matius 22 ayat 41. Dia bilang begini, ini ditujukan kepada dirinya. Mengapa para pembaca Mazmur 110 ayat 1 menafsirkannya ada dua entitas ilahi di surga? Mazmur 22 ayat 41.
Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Jadi menurut perkiraan orang Farisi, menurut orang-orang Farisi, bahwa Mesias itu adalah anak Daud. Dan itu memang diyakini oleh Yesus. Karena dia adalah yang diurapi. Dan dia adalah, menurut malaikat, waktu Yesus mau lahir, mereka itu mengatakan anak Daud, ya. Kemudian di ayat 43 dikatakan begini, katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh Tuhan menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Di ayat 45, jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Jadi Yesus ingin mengatakan, kalau Daud menyebut dia Kyrios, Tuhan, bagaimana mungkin Kyriosnya itu yang dia sebut Tuhan itu adalah anaknya pula? Jadi bagi pembaca Mazmur 110 ayat 1, jadi yang duduk di sebelah kanan itulah yang menjadi Mesias. Itulah yang disebut Yesus menjadi Mesias, dan itu merujuk kepada dirinya. Makanya dia katakan, jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Itu alasan saya, dan itu alasan para pembaca Mazmur 110 ayat 1, bahwa ada dua entitas ilahi di surga. Itu jawaban saya. Oke, Bung. Tuhan berkata di dalam kitab Yesaya 46 nomor 5, hendak dengan siapa engkau persamakan kami, aku, hingga kami sama. Sekarang Anda menjawab pertanyaan itu, hendak dengan anak manusia bernama dengan Yesus. Kamu membantah pencipta langit dan bumi. Ya, Yesaya, kitabnya orang Yahudi, jelas mengatakan tidak ada yang serupa dengan engkau. 2 Samuel 7:22. Nah sekarang cobalah sadarilah itu ungkapan saudara yang barusan, dua entitas ilahi yang ada di surga, yang ada di langit. Ini ucapan orang benar atau orang sesat? Coba sadari itu dulu. Ini ucapan orang benar atau orang sesat? Ada dua entitas Tuhan. Apa Anda nggak sadar? Anda sedang ingin memproklamirkan Tuhan lantikan Tuhan setara dengan Tuhan. Berarti Anda adalah, maaf nih, hanya iblis yang ingin menyetarakan Tuhan dengan makhluk. Anda kalau membaca Yesaya 14 nomor 12, 13, 14, 15, itu sama dengan Anda hari ini. Ingin menyamai Tuhan. Dengan cara apa? Bukan Andanya, tetapi siapa? Kristus Yesus yang Anda ingin dudukkan sebagai Tuhan. Sebagaimana iblis ingin mendudukkan Yesus ini sebagai sembahan anak keturunan Adam. Jangan kau menyembah Elohim, udahlah, itu bukan Tuhan. Atau kalau Anda menganggap Elohim itu Tuhan, sekarang ada saingannya, Yesus anak Maria juga Tuhan. Jadi duanya Tuhan ya, kau harus menyembah dua-duanya ya. Itu pekerjaan iblis. Kenapa saya berbicara demikian, Bung? Yesus mengatakan apa dalam Yohanes 17:3? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau. Berapa? Dua entitas atau satu entitas? Hari ini Anda mengenal dua entitas. Anda tidak memperoleh hidup kekal. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau, satu-satunya entitas tunggal absolut. Kata siapa? Kata Yesus. Hari ini saudaraku, yang Anda mengatakan di langit ada dua entitas ilahi. Itu bukan perkataan orang beriman. Itu perkataan orang yang beraliran kepercayaan. Apa aliran kepercayaannya? Helenisme, politeisme, yang mencoba menjadikan sebuah konsep satu Tuhan menjadi tiga dewa, sinkretisme yang terjadi.
Jadi saya katakan sekali lagi, sekuat apapun Anda berdalih, Anda hanya akan menjadi contoh bagi yang lain bahwa apa yang mereka imani sesama dengan Anda itu adalah sesuatu hal yang keliru, karena dia hanyalah Tuhan bagi orang jahat. Tuhan KW, Anda ingin menyetarakan dengan Tuhan ori, itu nggak bisa. Tuhan KW ini adalah Tuhan asli untuk orang jahat. Tetapi bagi orang-orang beriman, dia KW. Kenapa? Orang beriman punya satu Tuhan satu-satunya, yaitu dia Eloah Abraham, Eloah Ismail, Eloah Ishak. Gak bisa diganti. Jadi ketika pernyataan saudara ada dua entitas ilahi, sekali lagi saya katakan, ini bukan perkataan orang beriman, ini perkataan orang yang menganut aliran kepercayaan politeisme. Bagaimana dengan Yesus terhadap itu? Hidup kekal adalah mengenal satu entitas saja, dan mengenal Yesus sebagai entitas apa? Rasul utusan. Jadi ketika Anda mengatakan ada dua entitas ilahi, Anda keliru. Yang benar adalah ada dua entitas yang berdiri sendiri. Satu adalah Sang Khalik pencipta, yang satunya adalah makhluk ciptaan. Siapa yang makhluk? Manusia mulia Yesus alaihi salam. Siapa yang Khalik? Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla, yang maha suci lagi maha tinggi. Jadi saya simpulkan, ungkapan Anda barusan ada dua entitas ilahi, itu ucapan bukan ucapan orang beriman, tapi orang aliran kepercayaan yang percaya bahwa HP itu adalah pisang Ambon. Demikian dari saya, silakan. Baik, mengapa Mazmur 10 dikutip oleh Yesus dalam Matius 22? Karena Yohanes 4 mengatakannya begini, Bang Zuma, ya. Yohanes 8 ayat 17. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Ayat 18. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Jadi Yohanes 8 ayat 17 dan 18 ini tidak bertentangan dengan Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3 mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal satu-satunya, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan memang benar, Bapa itu adalah satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Makanya dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yesus tidak pernah menyebut dia Allah Bapa, tapi dia sering dipanggil anak Allah, anak Theos, anak Tuhan. Nah, makanya dalam Matius 8 ayat 18 dikatakan, akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Jadi Bapa itu adalah satu-satunya, mono alethenos Theon, ya, mono Theon, ya. Nah, jadi Bapa itu adalah satu-satunya yang benar, dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus itu adalah anak Allah. Makanya Yohanes 1 ayat 18, ya, Yohanes 1 ayat 18 mengatakan begini. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Jadi yang diutus itu adalah anak tunggal Bapa yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Di ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah. Jadi yang diutus itu anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Dialah yang menyatakannya. Nah, di dalam perjanjian lama selain Mazmur 110, dalam Keluaran 3 pun ada. Cuman orang Yahudi disesatkan oleh tafsiran. Mereka tidak membaca Keluaran 3 berdasarkan teks yang sebenarnya. Dalam Keluaran 3 dikatakan begini, Bang Zuma, mengapa apa bedanya antara Yesus dengan Bapa yang surga? Ayat 2, Keluaran 3 ayat 2. Lalu malaikat Tuhan. Jadi yang menampakkan diri kepada Musa ini adalah malaikat Tuhan, menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Dalam bahasa Ibrani, malaikat itu adalah utusan, ya, utusan Tuhan, pembawa kabar, messenger. Nah, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Nah, kemudian di ayat 4.
Di ayat 2 tadi dikatakan malaikat Tuhan. Di ayat 4 dikatakan begini, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab Allah. Jadi di ayat 2 dikatakan malaikat Tuhan. Di ayat 4 dikatakan Tuhan. Kemudian dilanjutkan dengan berserulah Allah dan ia menjawab ya Allah. Kemudian di ayat 6 dikatakan begini, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutup mukanya sebab ia takut memandang Allah. Kemudian ayat 7, dan Tuhan berfirman. Jadi Keluaran 3 mengidentifikasi bahwa yang diutus itu, bahwa makhluk yang diutus, yang menjadi utusan, yang disebut malaikat, malak Yahweh itu adalah Tuhan, adalah makhluk ilahi, adalah bersifat ilahi, memiliki kodrat ilahi. Itulah makanya dalam Mazmur 110 dikatakan, yang di sebelah kanannya itulah yang diutus untuk menyelesaikan perkara-perkara musuh-musuh itu semua. Nah, kemudian selanjutnya di ayat 14, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lalu firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Jadi yang diutus itu adalah malak Yahweh yang memiliki kodrat ilahi. Jadi dari Keluaran 3 ini kita bisa tahu ada Allah yang terlihat, ada Allah yang tidak terlihat. Dan yang diutus ke bumi ini adalah utusan yang disebut Allah yang terlihat. Silakan. Iya, baik. Jadi sekali lagi Anda memang harus memperjuangkan mati-matian meskipun Anda menabrak dalil itu sendiri. Anda mencoba untuk mendudukkan pernyataan sesat Anda tadi yang mengatakan bahwa di surga ada 2 entitas ilahi dengan membawa Yohanes 8. Padahal justru di situ Yesus mendudukkan dirinya sebagai hamba. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi satu manusia pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, melainkan aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Di situ Yesus sedang mengatakan bahwa dirinya tidak seorang diri, melainkan dia bersama dengan Tuhannya. Dan dalam kitab Tauratmu, bukankah sudah dikatakan 2 saksi adalah sah? Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa mengutus aku bersaksi tentang aku. Aku dan Bapa adalah 2. Itu dalil untuk membantah Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Ketika Anda mengatakan bahwa Yesus itu 2 ilahi, entitas ilahi dengan Bapa, itu nggak ada dalilnya itu. Itu hanya konsep yang Anda bumbu-bumbuhi dengan konsep Yohanes 8. Saya ingin mengatakan begini, Bung. Anda lihat khotbah terakhir Yesus sebelum dia meninggalkan bumi dalam Matius 23. Hubungannya dengan apa yang sedang Anda praktikkan hari ini. Coba Anda lihat di dalam Matius 23:15. Yang Muslim juga perhatikan data itu. Mulai dari nomor 1 sampai nomor 39, itu hanya sumpah serapah yang terlontar dari mulut Yesus. Di data 15-nya Yesus mengatakan apa? Celaka. Siapa yang celaka? Ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Celaka engkau orang munafik. Ahli Taurat, Paulus ahli Taurat, Filipi 3. Orang Farisi, Paulus orang Farisi, Filipi 3. Kemudian yang dia katakan bahwasanya orang munafik, Paulus orang munafik. Kenapa saya katakan dia munafik? Coba Anda baca 1 Korintus 9 nomor 19, 20, 21, 22. Dia menjadi seperti apapun yang dia mau. Hari ini bisa jadi Yahudi, besok menjadi bukan Yahudi. Hari ini menjadi orang lemah, besok bukan menjadi orang lemah. Hari ini dia penganut Taurat, besok menjadi, itulah dia orang munafik. Apa katanya, Bang?
engkau menjelajahi daratan. Siapa orang Farisi yang menjelajahi daratan? Paulus. Engkau menyeberangi lautan. Siapa yang menyeberangi lautan orang Farisi? Paulus. Apa misinya? Engkau mentobatkan orang di luar menjadi pengikut ajaranmu. Lalu setelah dia menjadi pengikut ajaranmu, kau jadikan dia apa? Kau jadikan dia menjadi orang apa? Orang neraka. Tidak sampai situ saja. Dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Apa yang Anda praktekkan hari ini adalah ada 2 hal. Orang Yahudi ketika dilantik Yesus menjadi Tuhannya, orang Farisi maksud saya, orang Farisi menolak. Orang Farisi kata nuzo, tersakiti. Orang Farisi merasa tercampakkan. Orang Farisi merasa sangat sakit, sangat tertusuk dengan tajam dengan pernyataan itu. Sampai dia mengatakan, apa yang harus kami lakukan? Bertaubat dan tinggalkan angkatan jahat ini. Karena yang diberikan Yesus sebagai Tuhan hanya angkatan jahat, hanya yang menyalib. Bertobat, keluar dari sana kalau mau selamat. Artinya keluar dari orang-orang yang kepada mereka Yesus dilantik menjadi Tuhan. Tapi orang Kristen termasuk Anda, mati-matian bukannya mau bertobat meninggalkan angkatan jahat, yaitu menerima Yesus Tuhan buatan ini untuk keluar dari sana, malah Anda menguatkan dengan dalih-dalih yang tidak ada hubungannya sama sekali. Artinya bahwa orang Farisi malu, merasa itu aib ketika mereka dikatakan Yesus sebagai Tuhanmu. Tapi orang di luar daripada orang Farisi 2 kali lebih jahat, malah menjadikan itu sebuah kebanggaan. Yesus adalah Tuhan. Ditanya, "You yakin? Lu yakin Tuhan lu dilahirin manusia?" Yakin. "Lu yakin manusia melahirkan Tuhan lu?" Yakin. "Lu yakin Tuhan lu pernah jadi bayi?" Yakin. "Lu yakin pernah Tuhanmu itu pernah mengungsi ke Mesir?" Yakin. Lu yakin Tuhan pernah dibunuh?" Yakin. "Ditampar?" Yakin. "Telanjangin?" Yakin. Itulah orang Kristen, 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Orang Farisi mana? Orang Yahudi mana yang ingin dikatakan bahwa Tuhannya pernah mengungsi ke Mesir? Orang Yahudi mana? Orang Farisi mana? Ahli Taurat mana yang ingin mengatakan Tuhannya pernah punya nonot dan disunat? Orang Yahudi mana yang percaya diri mengatakan Tuhannya pernah dibunuh dan digantung oleh orang Roma? Tidak ada. Tapi korban daripada orang Farisi 2 kali lebih jahat daripada mereka, dengan percaya diri ke dunia, ke seluruh dunia, mengajarkan tanpa malu Tuhan pernah turun ke bumi, mati di atas tiang salib, dibunuh oleh manusia demi menyelamatkan manusia. Lucu bagi kami, lucu, karena Tuhan kami hanya mengatakan dosamu keampuni, habis. Ini malah harus mati dulu. Kenapa itu menjadi sebuah kedikdayaan dalam konsep agama Kristen? Karena sebuah kebohongan jika kita beritakan berulang-ulang, maka kejahatan itu akan nampak menjadi sebuah kebaikan. Apalagi kalau yang mengajarkan sudah berdasi, sudah pakai jas, mobil Ferrari dan seterusnya, mengajarkan itu disambut dengan meriah, tepuk tangan dan meriah, maka kebohongan akan menjadi nampak menjadi sebuah kebenaran bagi orang-orang yang tidak menggunakan akal. Jadi saudaraku, apa yang Anda bacakan, apa yang Anda uraikan, Yohanes 8 dan seterusnya, Yesus sudah menubuatkan. Yesusku yang aku sayangi dan yang aku cintai sudah pernah menubuatkan kelakuan orang-orang yang ditobatkan oleh orang Farisi menjadi pengikut agamanya. Kenapa dikatakan ditobatkan? Daripada dia menyembah berhala-berhala, daripada dia menyembah pohon, daripada dia menyembah batu, daripada dia menyembah Agnostos Theos, mending dia menyembah Yesus, minimal ada namanya, pernah tertulis di kitabnya orang Yahudi. Akan tetapi setelah masuk menjadi orang neraka. Bukannya menjadi selamat, menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat. Kenapa? Sejahat-jahatnya Yahudi, sejahat-jahatnya Zionis, mereka tidak pernah mengajar di luar Yahudi untuk menyembah kepada orang yang keluar dari kubur. Tapi
Tetapi orang Kristen sebaik-baiknya, sekasih-kasihnya, mereka punya misi memurtadkan manusia, menggiring manusia pada keadaan menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik. Itulah dikatakan oleh Yesus 2 kali lebih jahat dari orang Farisi. Itulah mereka, korban para orang Farisi. Dan Kristen adalah pengikut orang Farisi. Paulus in the gang. Saya kira begitu, Bung. Silakan. Tunggu bang. Orang-orang katanya mendengarkan suaranya abang. Saya kok mendengarkan? Hah? Tapi saya nggak mungkin dengar kalau Anda di mute. Gimana itu? Di mute itu. Ya udah nggak apa-apa lah. Saya turun lah kalau gitu. Bukan. Memang di kamera saya Anda nggak nampak jaringan. Kalau saya nampak, Bang Zuma. Nah itu dia, di tempatku nggak nampak. Udah kedengaran. Tapi belum nampak, di tempatku belum ada. Oh, belum saya terlihat. nampak. Bang Zuma pun saya nampak. Ya udah lanjut bang. Ini nggak ada di tempatku, nggak ada. Coba aku fotoin ya. Aku seorang diri, tidak ada yang lain. Tuh, tak nampak aku di sini, bang. Lanjut. Yang penting suaranya udah kelihatan. Silakan. Halo? Halo? Ya, halo. Ya. Halo? Ya, halo. Termute lagi. Oke, udah bagus, udah masuk. Udah. Nah, jadi saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi silakan. ya. Oh, mute lagi katanya. Dah. Udah aman. Udah oke. Nah, jadi saya ingin terangkan ya. Di ayat 37 ya. Kenapa? Apa alasan mereka ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Nah, kenapa mereka merasa terharu? Mengapa mereka merasa tersakiti? Karena dasarnya itu di ayat 34. Ya, di ayat 34. Di ayat 34, sebentar. Handphone saya udah lowbat. Baik. Mengapa mereka tersakiti dalam
dalam kisah 12 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel, ayat 37, ketika mereka mendengar hal itu, mereka sangat terharu. Ya. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Nah, alasan mereka tersakiti, alasan mereka terharu, karena di ayat 34, ya, di ayat 34, sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Jadi Petrus menggunakan Mazmur 110 yang mengatakan Adoni yang ada di sebelah kanan Bapa itu ditujukan kepada Yesus. Lanjut ayat 30, di ayat 35, di ayat 35. Duduklah di sebelah kananku, katanya ya. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel, jadi dia menafsirkan Mazmur 110 itu sebagai berikut. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Mazmur 110 ayat 1 itu adalah bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Itulah alasannya. Nah, kemudian di ayat selanjutnya, di kisah 13, ya, di kisah 13 dikatakan ini. Ya, dari ayat 12. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalahan kami? Ayat berikutnya 13. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Nah, selanjutnya ayat 14. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan yang benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Jadi mereka menolak Mazmur 110 itu. Itu ditujukan kepada Yesus. Nah, ayat 15. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Ayat 16. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini dan di depan kamu semua. Hai saudara-saudara. Nah, ini alasannya. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantara nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Jadi mengapa mereka terharu? Karena mereka tidak tahu bahwa Mazmur 110 itu ditujukan kepada Yesus. Itu alasannya, Bang Zuma. Iya, saya ngerti, saya paham bahwa yang dimaksud di Mazmur itu memang Yesus gitu. Wih, mati aja. Brother, dan sekarang Memang saya pun mengakui itu untuk Yesus, tak ada masalah di sana. Tak ada masalah. Ini kita berputar-putar terus ini. Kita berputar. Berputar terus. Anda akan selalu mencari jalan Yesus itu adalah Tuhan, tapi tidak bisa, Bang. Bagaimana bisa Anda merubah HP itu menjadi pisang? Nggak bisa. Maka Yesus Anda harus terima ya sebagai Tuhan. Dengan legowo aja terima, memang Yesus adalah Tuhan untuk kami. Tapi bukan Tuhan alam semesta Yesus itu. Tuhan itu ciptaan. Tuhan itu makhluk. Tuhan itu manusia. Dia bukan Tuhan bagi seluruh alam semesta. Dia hanya Tuhan bagi sekelompok manusia. Sama seperti Musa kan. Musa juga Tuhan kan. Tapi Tuhan bagi Firaun. Itu harusnya Anda sadar itu. Musa adalah Tuhan bagi Firaun saja. Yesus adalah Tuhan bagi orang-orang jahat saja. Jadi ketika Anda menyelaraskan
Kisah Para Rasul, bahwasanya itu adalah bercerita tentang Mazmur 110. Justru itu orang-orang yang menyalib Yesus ini akan menjadi tumpuan kaki Yesus dengan dijadikan dia sebagai penyembah-penyembah Yesus. Penyembah Yesus apakah masuk surga? Enggak. Yang masuk surga itu adalah penyembah Elohim. Penyembah Yesus ya sudah, sama seperti Al-Quran. Mereka dijadikan iblis sebagai sembahan mereka. Ya sama. Jadi kalau hari ini sebenarnya, kalau Anda masih menyayangi diri Anda tidak sedang memperjuangkan untuk Yesus adalah Tuhan. Kenapa saya Bang Suma mewakili umat Islam mengatakan Yesus adalah sembahan bagi orang jahat, orang tertentu. Jadi nggak perlu Anda menguatkan dia adalah Tuhan. Kami sudah mengakui. Seperti Al-Quran surah Al-Araf ayat 27, kami mengakui bahwa iblis adalah Tuhan bagi orang yang tak beriman. Hari ini kami mengakui Yesus adalah Tuhan bagi kelompok orang tertentu, tetapi bukan Tuhan untuk alam semesta. Jadi harusnya Anda itu berupaya bukan meneguhkan ketuhanan Yesus, tapi menyelamatkan diri Anda untuk menyadari bahwa bagaimana cara Anda keluar dari menuhankan Tuhan yang dibuat Tuhan oleh Tuhan yang sebenarnya. Itu aja. Kalau Anda ingin menguatkan, meyakinkan kami Yesus Tuhan, wallahi saya katakan, saya bersumpah demi nama Allah, Yesus adalah Tuhan bagi sekelompok manusia, sebagaimana iblis adalah Tuhan bagi sekelompok orang-orang. Itu. Jadi sekarang yang Anda harus perjuangkan bagaimana Anda bisa keluar sebagaimana orang Farisi keluar dari sana. Anda harus memperjuangkan diri Anda untuk keluar dari sana, bukan malah menguatkan kepada orang-orang Islam bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu sudah clear, itu sudah final, tak ada masalah. Yesus Tuhan bagi Anda saja, bagi kelompok tertentu saja. Kenapa? Umat Islam memahami keadaan itu harus terjadi. Harus ada yang menuhankan Yesus. Karena Al-Quran saya mengatakan itu. Wa idza husyiran nasu kanu lahum ada wa kanu bi ibadatihim kafirin. Harus ada yang menyembah Yesus, sebab akan ada orang yang diusir Yesus nanti di akhir zaman, di yaumul hisab. Harus ada. Sekarang bukan Anda memperkuatkan Yesus Tuhan loh Bang Suma. Ini buktinya. Yes. Silakan aja, tapi pahami, kami sudah menerima itu. Orang Islam sudah paham, Yesus adalah Tuhan bagi orang Kristen, tapi bukan Tuhan alam semesta. Sekarang yang Anda perjuangkan adalah bagaimana cara Anda mengikuti orang-orang Farisi bertanya kepada Petrus. Harusnya Anda bertanya kepada saya dengan pertanyaan orang Farisi yang bertanya kepada Petrus, Bang Suma, kalau begitu apa yang harus saya lakukan? Saya akan kasih jalan. Bertaubat dan tinggalkan ajaran menyembah kepada Yesus Tuhan buatan cap Yunani ini. Itu yang harusnya Anda tanyakan kepada saya, sebagaimana mereka para penyalib Yesus bertanya kepada Petrus. Saya kira begitu, Bung. Ya. Kita sudah muter-muter ini. Silakan. Terima kasih Bang Suma. Tuhan Yesus Siap. memberkati. Ya, ya. Oke. Ini dikeluarkan atau apa? Saya lagi baca chat. Dikeluarkan atau gimana? Hah? Turun sendiri? Serius aku nanya. Oh, keluar sendiri. Oke, saudara. Artinya Anda mendengarkan nasihat saya. Sekarang bukan saatnya untuk menguatkan ketuhanan Yesus, tapi saatnya Anda bagaimana bertanya, bagaimana bisa keluar dari seperti yang dialami oleh orang-orang Farisi. Kalau ditonton, Oke. Sayangnya ini Bang Arif, dia kabur sendiri keluar Bang Arif. Beliau mendengarkan nasihat saya, mencari jalan bagaimana dia bisa bertobat dari angkatan jahat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah. Silakan teman-teman yang masih ingin berdiskusi, silakan waktu dan tempat. Kami minta silakan ke atas, ajukan permintaan. Halo. Jadi beliau turun sendiri ya, bukan diturunkan.
teman saya sakit mata ini gara-gara nggak tidur semalam, perih matanya, bengkak tadi pas bangun bengkak. Halo, halo, hello. Halo, semangat zuhur, asar. Halo, halo, Devi. Iya, Bang halo, Devi. selamat siang Bang Zuma. Siang juga ya. Siang. Oke, Abah. Halo. Yang lain boleh antri dulu. Dibawa ya teman-teman. Biar Pendeta Devi dulu kita diskusi. Iya, silakan Bang. Iya, ini temanya Yesus Tuhan siapa ya? Itu temanya Untuk Bang. siapa? Ya? Oh, Iya. Yesus Tuhan Yesus untuk Tuhan. siapa? Ya. Ya, jadi kalau itu pertanyaannya, apakah sudah ada yang menjawab ini atau masih belum Bang Zuma? Mereka berupaya mengatakan Yesus Tuhan untuk alam semesta, tapi mereka nggak menemukan data, Bang. Saya memperkuat dalil saya bahwa Yesus hanyalah Tuhan bagi sekelompok orang saja, bukan untuk alam semesta. Oh begitu. Siap. Ya, tapi begini Bang Zuma, kalau sesuai perkataan Tuhan Yesus ya di kesaksiannya di dalam kitab suci kami, bahwa dia itu adalah bukan hanya Tuhan segelintir orang atau hanya sekelompok begitu, tetapi dia itu adalah Tuhan yang semua yang ada di langit di atas ya, di atas bumi dan di bawah bumi ya. Bahkan perkataan Yesus sendiri, dia sebagai hakim ya, semua manusia di muka bumi ini ya ada di hadapannya untuk dihakimi ya. Dan perkataannya di Yohanes 16 ya ayat 15 ya, kata Tuhan sudah situ ya, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Nah, pertanyaannya sekarang, kepunyaan Bapa itu yang adalah Allah apa aja? Apakah hanya sebatas di bumi? Tidak, tetapi langit dan bumi dan apa yang ada di bawah bumi, itulah yang dimiliki, itulah yang dikuasai oleh Tuhan Yesus ya. Silakan Bang Zuma. Oke, baik. Yang pertama tadi akan menghakimi. Iya. Jadi memang pada saat nanti dihimpun manusia itu, kita semua terhimpun. Bahwa ketika kita semua dihimpun, Yesus tampil sebagai hakim di sana. Iya. Dan ketika dikatakan seluruh manusia itu dihakimi, yang pertama yang Anda harus pahami, penghakiman Yesus itu sebagai penghakiman utusan. Anda lihat di dalam Yohanes 12, di sana Yesus mengatakan apa? Barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak percaya kepada aku, melainkan percaya kepada Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa yang menerima firmanku, dia bukan menerima firmanku, tapi menerima firman Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa yang menolak aku, tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku katakan. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Berarti firman yang kau dengar dari aku itu bukan dari aku, tetapi dari Dia yang mengutus aku. Sementara yang menjadi landasan Yesus dalam penghakiman adalah firman itu. Berarti perkataan Tuhan. Berarti yang hakim di sana adalah Tuhan Elohim, bukan Yesus. Itu satu. Sabar dulu. Ya. Terus yang kedua, coba Anda lihat di dalam kitab saudara sendiri, dalam Yohanes 5. Yesus di sana mengatakan bahwa jangan kamu menyangka bahwa aku akan menjadi hakimmu di hadapan Bapa. Bukan aku yang akan menjadi hakimmu di hadapan Bapa.
tetapi yang akan mendakwai atau menghakimi kamu di hadapan Bapa adalah Musa, yaitu kepada dia kamu menaruh pengharapanmu. Itu jelas itu. Kemudian yang kedua, yang ketiga, Anda mengatakan bahwa segala yang Bapa punya aku punya. Anda di sini harus memahami pengakuan Yesus di dalam Matius 24 nomor 36, di mana dia mengatakan pengetahuan Bapa tentang hari kiamat tidak ada pada Yesus. Apa yang Bapa punya, yaitu kemampuan untuk mengetahui kapan kiamat itu datang, itu tidak dimiliki oleh Yesus. Berarti Bung, sekali saya katakan Anda keliru memaknai. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Anda harus memaksakan Tuhan Yesus yang adalah Tuhan buat orang-orang tertentu yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi menjadi Tuhan bagi Anda. Anda harus perjuangkan bagaimana dia harus duduk sebagai Tuhan dengan berbagai macam dalih yang dibantah oleh Yesus itu sendiri. Matius 24 nomor 36, Bapa mengetahui hari kiamat, Yesus tidak mengetahui hari kiamat. Berarti tidak semua yang dimiliki Bapa ada pada diri Yesus. Demikian dari saya, silakan. Ya, baik. Ya, kita santai Bang Zuma ya, artinya supaya Sangat santai, silakan. Memberikan edukasi kepada penonton di bawah, kita santai aja ya. Jadi begini, Anda sudah setuju tadi bahwa hakim yang benar itu satu-satunya hakim yang adil, ya, artinya yang layak untuk menghakimi seluruh umat manusia, bahkan iblis sekalipun, ya, itu hanyalah Elohim. Setuju hal itu ya? Setuju ya? Iya. Benar. Baik, puji Tuhan. Ya, jadi memang kita sepakat dalam hal itu. Ya. Jadi oleh karena Yesus adalah Elohim, dia adalah satu-satunya Allah yang hidup, ya, yang berkuasa di langit dan di bumi. Makanya dia berkata, dialah nanti yang akan menghakimi, ya, baik yang ada di langit di atas bumi dan di bawah bumi. Di mana ayatnya itu? Ya, Matius 25, ya, ayat 31. Saya bacakan Bang Zuma. Ya, itu Yesus sendiri yang mengaku, dan dia nanti didukung dengan surat-surat Rasul Paulus dan juga surat Rasul Yohanes. Ya, tapi saya bacakan pengakuan Yesus dulu. Matius 25 ayat 31. Saya bacakan ya, beginilah firman Tuhan. Judul perikopnya penghakiman terakhir. Ya. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ya, Tuhan Yesus di sini menjelaskan dirinya bahwa nanti di akhir zaman itu dia adalah satu-satunya hakim, tidak ada selain dia, sehingga semua malaikat di surga itu, ya, yang bertahan untuk memuji-muji Tuhan untuk selama-lamanya, selain daripada iblis dan pengikut-pengikutnya, ikut bersama-sama dengan dia. Dan Yesus duduk di atas tahta kemuliaannya. Dia sebagai Allah yang maha kuasa. Ya, dia sebagai Allah yang maha kuasa, sehingga semua bangsa di bumi ini menghadap tahta pengadilannya itu. Ya, menghadap tahta kemuliaannya itu. Tidak ada yang tidak dihakimi oleh Yesus. Semua. Ya, makanya Rasul Paulus, ya, menjelaskan lagi perkataan Tuhan Yesus ini di mana ayatnya? Di Filipi pasal 2 ayat yang ke-10 dan 11. Saya bacakan. Ya. Filipi pasal 2 ayat yang ke-10 ayat yang ke-11. Ya, rujukannya adalah dari perkataan Yesus tadi di Matius 25 ayat 31 dan 32. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada
ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, tidak ada Bang Zuma, kalau Yesus hanyalah sebatas malaikat saja, ya tidak mungkin artinya bahwa semua malaikat itu akan menyembah kepadanya, memuliakannya, memuji-muji dia. Tidak ada malaikat yang memuji, yang menyembah sesama malaikat. Yang disembah, yang dipuji oleh malaikat adalah hanya Tuhan pencipta langit dan bumi. Jadi dijelaskan di sini adalah, ya, Yesus itu disembah oleh semua malaikat, ya, dan semua bangsa di bumi menghadap takhta pengadilannya. Ya, Anda mengatakan tadi Bang Zuma, oh itu kan Yohanes 16 ayat 15 itu apa yang dimiliki oleh Bapa tidak dimiliki oleh Yesus, karena Yesus tidak tahu hari kiamat atau akhir zaman. Itu tidak benar Bang Zuma. Ya, itu tidak benar. Ya, Yesus dalam kemanusiaannya, tetapi yang sepenuhnya ada Allah di dalam kemanusiaannya itu, ya, bukan berarti dia tidak mengetahui hari akhir zaman. Bahkan dia menjelaskan di situ, seperti ini nanti kalau saya datang kedua kali itu akhir zaman seperti apa, kalau antikristus itu ada, ya, dijelaskan. Itu kan ada di Yohanes 24 kan, ya, Yohanes 24, ya, mulai dari ayat yang ke berapa itu? Matius 24. Iya. Matius 24 mulai dari ayat yang ke 27. Sabar dulu, Mas. 27. Sabar ya. (24) 27 ya. Sabar ya. Enggak, bukan dari situ. Ya. Ya, ini, ya. Ini mulai dari ayat 15. Ya. Mulai dari ayat 15 Tuhan Yesus menjelaskan di situ bagaimana nanti kalau terjadi akhir zaman itu. Ya, meskipun di situ, ya, detiknya, menitnya, harinya, tanggalnya, bulannya, tahunnya tidak dijelaskan. Ya. Tetapi gambarannya itu sudah dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Ya. Bahkan di dalam Al-Qur'an Bang Zuma sekalipun, ya kan, akhir zaman itu atau hari kiamat itu adalah itu yang dirahasiakan Allah kepada manusia. Itu tidak boleh diketahui oleh manusia. Ya, tidak diketahui oleh manusia, tidak boleh diketahui oleh manusia. Itu adalah rahasia Allah, itulah kedaulatan Tuhan itu, Bang Zuma. Ya, ada batas-batas yang hanya diketahui oleh manusia ini, tidak semuanya itu. Makanya Tuhan Yesus meskipun dia mengetahui, ya, menit keberapa, ya kan, tanggal keberapa, hari berapa, tahun berapa, dia tidak memberitahukan hal itu. Ya. Karena itu adalah hak sepenuhnya Tuhan, bukan hak manusia untuk mengetahui hari akhir zaman itu. Ya. Jadi artinya Bang Zuma tidak bisa artinya membuat narasi untuk membatalkan, ya, perkataan Tuhan Yesus itu di Yohanes 16 ayat 15 ketika dia berkata, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Bukan itu maksudnya, bukan Yesus membuktikan Yesus di situ bukan tidak bisa berkuasa seperti Bapa karena dia tidak mengetahui akhir zaman. Tidak ada kaitannya di situ Bang Zuma. Silakan. Iya, baik. Jadi saudara harus memahami bahwa ketika bercerita tentang Yesus datang sebagai hakim, dia hakim sebagai manusia. Coba ditelaah lagi secara seksama apa yang Yesus akui. Jangan yang diakui oleh yang lain, tapi Yesusnya. Yohanes 12 Anda mulai baca di data 44. Apa yang dikatakan oleh Yesus di sana? Barang siapa percaya kepadaku, dia tidak percaya kepadaku, tetapi percaya kepada dia yang mengutus aku. Camkan itu baik-baik.
Nah, jadi karena Anda menjadikan Yesus Tuhan yang hanya untuk sekelompok tertentu, maka Anda harus membantah dalil, nabrak dalil. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak percaya kepadaku, tetapi percaya kepada dia yang telah mengutus aku. Barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang mengutus aku. Lalu Yesus mengatakan, aku telah datang ke dunia ini sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku mendapatkan terang, tidak hidup di dalam kegelapan. Yang percaya loh ya kepada dia. Kenapa bisa dikategorikan percaya, kata Yesus? Jikalau seorang mendengarkan perkataanku dan kemudian orang itu melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Itu pengakuan Yesus, Bang. Nomor 47. Jikalau seseorang mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan menyelamatkan dunia. Jadi bukan aku yang menghakimi. Aku hanya mengajarkan. A, kau mau selamat? Lakukan. B, kau mau selamat? Lakukan. Aku bukan hakimnya. Yang menyelamatkan itu pencipta langit dan bumi. Tetapi dasar pijakan penghakiman pencipta langit dan bumi itu bukan yang lain, melainkan perkataan yang pernah aku ucapkan. Sebab perkataan yang aku sampaikan itu bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Baca 47. Yohanes 12 itu. Situ sangat jelas kok. Dan jikalau seorang mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan menghakimi, aku datang untuk menyelamatkan. Lalu siapa yang akan menghakimi? Baca dalilnya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku katakan. Perkataan itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Siapa perkataan yang sampaikan? Baca nomor 49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, subhanallah, tetapi dari Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Nomor 50-nya. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan Bapa kepadaku. Jadi yang akan menjadi hakim itu bukan Yesus. Yang menjadi hakim itu adalah Bapa Elohim, berdasarkan firman yang Yesus pernah sampaikan kepada kaumnya Bani Israel. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, wa isqala Allah ya Isa bin Maryam, a'anta qulta linnas, wahai Isa, apakah engkau mengajarkan mereka menuhankan engkau? Oh tidak, aku tidak pernah mengajarkan. Apa yang aku katakan kepada mereka adalah apa yang menjadi hakku, yaitu firman yang engkau sampaikan kepadaku. Itu yang aku sampaikan. Yang lain itu bukan hakku. Maqultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbukum. Saya hanya mengajarkan kepada mereka, sembahlah Allah Tuhan kita. Kami mengenal apa yang kita kenal, yang kami kenal. Itu kata Yesus. Terakhir, coba Anda tujukan mata Anda ke dalam 1 Korintus berapa itu ya? 15 nomor berapa itu? Nomor 28. Mungkin nanti setelah Anda ambil sesi ini, tolong bacakan 1 Korintus 15:28 itu. Bagaimana posisi Yesus sesungguhnya nanti. Anda membawa data dari Paulus, saya berikan data dari Paulus. Ketika Yesus berbicara tentang dirinya sebagai hakim, tolong Anda dalami materi yang saya sajikan, Yohanes 12:44 sampai nomor 50. Di situ Yesus mengatakan, barang siapa yang menolak firman yang pernah aku katakan, aku tidak menjadi hakimnya, tetapi yang menjadi hakimnya adalah si pemilik firman. Siapa si pemilik firman? Yang memberikan firman kepadaku untuk aku sampaikan di tengah-tengah kaumku Bani Israel. Seperti itu, Bang. Silakan. Ya, baik Bang Zuma. Jadi tentu ya, artinya semua narasi atau argumentasi kita yang kita sampaikan di atas ini kita harus mempertanggungjawabkan, dan alangkah baiknya kalau kita menyebut ayatnya, ya kan? Jadi Bang Zuma tadi mengatakan bahwa bukan Yesuslah hakim, tetapi Elohim atau Bapa, ya kan? Bahkan Bang Zuma tadi mengatakan, ya, Musa nanti ya yang akan menghakimi. Ya, jadi saya minta Bang
datanya itu di mana, Bang? Coba tunjukkan. Satu, pertama, di mana bahwa Musa nanti yang akan menghakimi, dan kedua, di mana bahwa Bapa yang akan menghakimi. Coba tampilkan datanya, Bang. Soalnya nanti ada ayat-ayat nanti yang untuk membantah ayat itu, artinya pengakuan Yesus sendiri. Oke ya? Yohanes 5 nomor 45. Oke. Jangan kau menyangka aku datang untuk menghakimi. Oke, Yohanes Yang 5. akan- Iya, Bang. Iya, Oke. silakan. Oke, Yohanes 5 ayat 45. Ya, baik. Saya bacakan ya. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Ya. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Ya, tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang aku katakan? Ya. Jadi di sini Bang Zuma, ya, bukanlah Musa yang menghakimi di sini, tetapi ya mendakwa. Apa itu mendakwa? Ya kan? Kita harus percaya dalam konteks apa di sini Tuhan Yesus mengatakan hal demikian. Ya kan? Apa latar belakangnya dia mengatakan hal demikian? Ya, karena orang-orang Israel pada orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi tidak percaya Yesus adalah Mesias, Yesus adalah nabi. Ya, sehingga ya Tuhan Yesus mengatakan di sini, bukan aku nanti yang akan mendakwa kamu di hadapan Bapa, tetapi Musa. Karena kenapa? Karena Musa lah yang telah menuliskan tentang kedatangan ya Mesias atau nabi yang besar itu, sesuai yang ada di Ulangan 18 ayat 18. Ya. Jadi, apa yang dituliskan oleh Musa itu nanti ya yang akan digunakan untuk menuntut, untuk mendakwa orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus ini. Bukan maksudnya di situ adalah Musa adalah hakim. Bukan itu pengertiannya. Ya. Nah, Anda mengatakan tadi ya kan bahwa Bapa adalah hakim. Ya, di mana ayatnya coba Bang Zuma? Ya. Yohanes 12 Oke, Yohanes 12 ayat dari 47 atau 46 sampai 50. Oke, 46. Oke. Dari 46 kita baca ya. Oke, Ya. kita bacakan ya. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Ya, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku katakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Ya, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Dari ayat ini tidak ada dikatakan bahwa Bapa disinilah yang menjadi hakim. Tidak ada. Ya. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, firman yang telah aku sampaikan itu kepada kalian, itulah nanti yang akan menjadi hakim kalian. Firman apa itu? Ketika Yesus mengatakan, ya, aku adalah Mesias, anak Allah yang maha tinggi, ya,
Tuhan dan Juru Selamat kalian, orang-orang yang menolak itu, maka firman itu nanti yang akan menghakimi pada akhir zaman. Di mana imanmu, di mana kepercayaanmu, Tuhan Yesus telah memanggilmu, telah menyampaikan kepadamu keselamatan, tetapi engkau menolaknya, maka perkataan-perkataan Yesus itu nanti akan digunakan untuk menghakimi manusia-manusia ini. Tidak ada Bapa di sini menghakimi, Bang Zuma. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, ya, di Matius 5 ayat 22 dikatakan, kita baca ya. Yohanes 5 ayat 22, ini perkataan Tuhan Yesus. Ya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkannya penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Nomor 23 bisa nggak dibaca, Bang? Oh, ayat 23-nya. Iya. Udah kita baca ini, Bang. Coba diulang. Oke, supaya semua orang yang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Nah, yang mengutus dia kan, ya. Oke. Nah, lanjut. Oke ya. Jadi begini ya, tidak ada di sini dijelaskan bahwa Bapa yang menghakimi. Bahkan Tuhan Yesus ya jelas-jelas ya terang benerang mengatakan, dialah nanti yang akan menjadi hakim, kepadanya telah diserahkan penghakiman itu. Bapa itu tidak menghakimi lagi. Ya. Jadi sudah batal ya. Pernyataan Bang Zuma tadi mengatakan Bapalah yang menghakimi. Tidak ada di sini ya. Oke. Tetapi otoritas ya kuasa penghakiman itu adalah hanya Yesus yang memiliki hal itu. Tidak ada yang lain. Oke? Oke. Bisa saya tanggapi? Bisa, silakan. Sebenarnya ketika Anda membaca Yohanes 5:23 itu tadi, di situ kan jelas dikatakan terkait dengan Yesus menghakimi disebabkan dia adalah utusan Elohim. Tapi sekiranya Anda pernah membaca data di 27-nya, di situ diterangkan begini. Dan Bapa telah memberikan kuasa kepada Yesus untuk menghakimi, karena Yesus adalah anak manusia. Kenapa Yesus diberi kuasa untuk menghakimi? Karena Yesus yang pernah mengajarkan. Makanya di dalam Al-Quran ditanya, apakah engkau yang mengajarkan dia menyembahku? Tidak. Ya udah sana, kau tentukan kepada mereka apa yang kau ajarkan kepada mereka. Itulah yang kau hakimkan. Ketika saudara mengatakan, Yesus tidak pernah mengatakan kok kalau dia itu adalah hakim, kalau yang menghakimi itu adalah Tuhan Elohim. Tadi kan saya sudah membaca dalil, Bung. Di data nomor Yohanes 12 kan Anda sudah baca sendiri. Nomor 47 kan apa yang dikatakan Yesus di sana? Barang siapa yang menolak aku dan tidak melakukan perintahku, aku tidak menjadi hakimnya. Aku tidak menjadi hakimnya. Tetapi yang menjadi hakimnya adalah firman yang pernah aku ucapkan, di mana firman itu bukan dari aku tetapi dari Bapa. Berarti bukan Yesus yang menjadi hakim, tetapi Bapa sang pemilik firman itu. Dialah yang menjadi hakim. Makanya dikatakan, jadi apa yang aku katakan, aku mengatakannya, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan, yang diucapkan oleh Bapa kepadaku. Berarti yang menjadi hakim itu adalah Bapa, karena dia yang memiliki firman. Coba Anda baca nomor 27, boleh nggak saya dengarkan abangku ini? Ayat nomor 47 dari Yohanes 12. Oke, kita baca ya. Tunggu ya. Ayat berapa tadi, Bang? Ayat 47. Oke, kita baca ya.
Ya, beginilah firman Tuhan dari Yohanes 12 ayat 47. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Aku tidak menjadi hakimnya. Boleh ku jelaskan ini Bang Zuma? Iya, jelaskan. Aku tidak menjadi hakimnya. Lalu yang menjadi hakimnya siapa, Bang? Oke, boleh ku jelaskan? Silakan. Oke, begini. Kami orang Kristen yang percaya kepada Yesus, ada 2 kali kedatangan Yesus. Kedatangannya pertama di 2000 tahun yang lalu, di awal Masehi, ya, itu sebagai juru selamat, ya, mati di atas kayu salib untuk memberikan nyawanya untuk penebusan dosa. Jadi kedatangannya itu bukan untuk menghakimi, tetapi memberikan keselamatan, menawarkan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ya, makanya dia berkata di situ, ya, setiap orang yang percaya kepadaku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, Yohanes 6 ayat 40. Ya, Yohanes 10 ayat 28. Oke, tetapi ya di akhir zaman nanti dialah hakimnya. Tetapi kedatangan yang pertama itu bukan dia menjadi hakim di situ, tetapi memberikan nyawanya, menawarkan keselamatan, ya, bagi orang yang percaya. Tetapi kedatangannya yang kedua kali, dialah di situ sebagai hakim. Ya, perkataannya di Yohanes 12 ayat yang ke-47 ini, Bang. Ini kan posisi Yesus, ya, ketika dia di bumi, ya kan? Oh, enggak, ya, sabar dulu. Bersama dengan murid-murid pada saat itu. Kepada siapa dia di sini berkata kan? Ya, kepada orang Yahudi, kepada ahli-ahli Taurat, orang Farisi, dia berkata di sini, Bang. 48-nya boleh dibaca. Oke, kita baca. Oke. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Oke. Firmannya siapa yang menjadi hakim di akhir zaman? Firmannya siapa? Firman Yesus. Dari mana firman itu? Perkataan Yesus. Hah? Gimana? Dari mana dia menerima firman itu? Bukan dia menerima firman itu, perkataan yang keluar dari mulut Yesus itu, ya, ketika dia mengatakan, ya, percayalah kepadaku. Setiap orang yang percaya kepadaku, ya, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 49 boleh dibaca. Oke, kita bacakan lagi. Oke. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Ya, Apa jadi yang menjadi hakim di akhir zaman perkataan siapa? Yang menjadi hakim adalah perkataan Yesus, firman-Nya Yesus di sini. Yang dari dirinya atau dari diri Bapa? Dari dirinya. 49 tadi? Dari dirinya, begini, ya. Yang Sabar barusan Anda baca? Sabar dulu, Mbak. 49. Ya, sabar dulu. Ya, karena ya Bapa itu ya mengutus Yesus di dunia ini, tujuannya apa? Supaya setiap orang percaya kepadanya. Ya. Yohanes 3 ayat 16. Kita baca. Oke, ya. Ini kita berbicara penghakiman dulu, Bang. Iya, penghakiman. Iya, sabar. Kita katakan ya. Kita 49. Ya, kita bahas nanti. Sabar dulu ya. Oke. Iya. Ya. Berarti maksudnya kita selesaikan ini dulu. Iya, 49. Ya, oke. Kita bahas sekali lagi ya. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Oke, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan.
Nah, Oke, Tuhan Yesus di sini ya menyampaikan kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ya bahwa kedatangannya itu bukan hanya atas kehendaknya sendiri, ini melainkan berbicara penghakiman nanti, penghakiman. Ya, sabar. Nanti Ya, sabar. di penghakiman. Ya, silakan. ya sabar dulu Bang Zuma ya, melainkan ya atas kehendak Bapa. Oke, atas kehendak Bapa. Apa itu kehendak Bapa? Supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di mana ayatnya? Di Injil Yohanes 6 ayat 40. Sehingga Bang Zuma, orang yang tidak percaya apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika dia berkata, akulah Mesias, akulah anak Allah. Ya, aku dan Bapa adalah satu. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Orang-orang yang tidak percaya di situ, itu nanti yang akan dihakimi. Dan melalui perkataan-perkataan Yesus itulah dalil-dalil itu nanti yang digunakan untuk menghukum, menghakimi orang-orang yang tidak percaya. Itu maksud Tuhan Yesus di sini. Bukan Bapa yang mengasihi. Tidak ada kata Bapa di sini yang mengasihi. Yang menghakimi, tidak ada. Oke? Tapi yang menjadi hakim di sana Yesus atau firman Yesus? Yesus di situ Bang Zuma. Ya, Yesus. Jadi ketika Tuhan Yesus nanti, sabar dong. Ketika Tuhan Yesus nanti ya menghakimi di akhir zaman itu, dia kutip semua perkataan-perkataannya di bumi ini. Ketika dia mengatakan, "Percayalah kepadaku, ikutlah aku." Jadi ketika orang itu ya menolak dan memilih untuk tidak percaya, maka firman-Nya itu nanti yang akan digunakan untuk menuntut orang itu, ya, untuk menghakimi orang-orang. Makanya dia berkata, firmanku nanti yang akan menghakimimu. Nah, firman itu ucapan dia sendiri dari dirinya sendiri atau dari Bapa? Ya ucapan dirinya sendiri lah, nggak mungkin nih, karena iya. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Oleh karena itulah, jadi apa yang aku katakan kepadamu adalah apa yang diperintahkan, sebagaimana yang diperintahkan Bapa untuk aku katakan. Jadi yang menjadi hakimnya kelak itu bukan Yesus, tetapi Bapa, berdasarkan perkataan Bapa yang Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Itu yang akan menjadi hakimnya nanti, bukan Yesusnya. Sekarang saya minta terakhir, bisa nggak saudara saya bacakan 1 Korintus 15:28? Oke, boleh. Tapi sebentar dulu ya Bang Zuma. Ya, pertanggungjawabkan ya perkataan Bang Zuma itu, carikan sama saya di mana bahwa Bapak itulah yang menghakimi secara eksplisit seperti seperti perkataan Bang Zuma. Tidak ada ditemukan di sini Bang Zuma. Makanya saya bentar dulu. Makanya saya ajak Bang Zuma tadi ya membaca Yohanes 3 ayat 16 dan Yohanes 6 ayat 40 supaya mengerti apa sih kehendak Bapa itu. Ya, apa firman-firman Bapa itu? Kan begitu. Iya, firman Bapa yang Yesus sampaikan, itulah yang akan kelak menjadi hakimnya. Nah, ini firman Bapa itu, ya, artinya yang dikehendaki oleh Bapa itu apa? Kita baca dulu, sabar. Nanti saya jelaskan apa pertanyaan Bang Zuma. Oke ya. Yohanes 6 ayat 40. Ya. Sebab inilah kehendak Bapakku, ya, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, ya, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ya, inilah kehendak Bapa itu. Makanya Bapa itu mengutus anaknya ke dunia ini supaya dunia ini percaya kepada anak yang dilihat oleh mata manusia ini, sehingga apa yang terjadi? Diberikan kehidupan kekal, dibangkitkan nanti pada akhir zaman. Itulah kehendak Bapa. Itulah pesan-pesan Bapa itu kepada Yesus. Itu yang disampaikan oleh Yesus. Ya, memang betul. Ya. Tidak keliru itu, tidak keliru. Iya. Tidak keliru. Cuman masalahnya sekarang adalah ketika orang mendengarkan segala firman Yesus dan melakukannya, dia peroleh hidup. Tetapi barang
siapa yang menolak tidak melakukannya, Yesus tidak menjadi hakimnya. Tetapi yang menjadi hakimnya adalah dikembalikan kepada Bapa. Apa yang Bapa sampaikan kepadaku, itu yang aku ajarkan kepada mereka. Kalau mereka tidak melakukan apa yang kusampaikan, ya dihakimi, binasa. Tapi kalau mereka melakukan apa yang Tuhan inginkan kemudian, yang aku sampaikan, yang terlontar melalui lisanku, dan mereka melakukannya mentaatinya dan percaya, mereka memperoleh hidup yang kekal. Tidak ada masalah. Cuman yang kita bahas di sini adalah Yesus itu menghakimi berdasarkan firman Bapa yang pernah Ia sampaikan kepada Bani Israel. Makanya Yohanes 14 Firman yang mana, Bang Zuma? Coba sebut firman yang mana. Firmannya itu di mana? Artinya bahwa jelas nanti. Iya, perkataan Yesus. Iya, perkataan yang mana? Coba sebutkan perkataan yang mana di situ. Semua Coba. perkataan Yesus, semua perkataan Yesus bahwa aku adalah utusan Oke. Tuhan kepada kalian. Barang siapa yang percaya kepada aku tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Oke, berarti semua perkataan Yesus ya. Ya, nah sekarang Oke, setuju ya? begini. Oke. Sederhananya Oke. begini, Bung. Sederhananya begini. Ketika Anda diperhadapkan dengan penghakiman Yesus, lalu Anda ditanya, ini siapa? Ini saudara Depi. Ini kok menyembah Yesus? Yesus, apakah kau pernah mengajarkan dia menyembahmu? Mana firmanmu? Berarti kau bicara sendiri. Karena aku Tuhanmu tidak pernah mengajarkan engkau agar mengajak Bani Israel atau manusia menuhankan dirimu selain aku. Ada enggak pernah kau ucapkan itu? Enggak, aku tidak pernah mengajarkan mereka untuk menuhankan diriku. Aku hanya mengajarkan untuk menyembah kepada kamu. Nah sekarang kalau Anda dihakimi oleh Yesus dan menemukan Anda menyembah kepada Yesus, firman mana yang Yesus pernah katakan kepada Anda untuk Anda sembah Yesus, yang Anda jadikan sebagai dasar pijakan untuk selamat? Bisa ada dalilnya? Bagaimana? Firman yang mana yang Yesus sampaikan kepada Anda sampai Anda menuhankan dia, beribadah kepada dia? Mana firman Yesus yang mengatakan itu? Ketika Tuhan bertanya kepada Yesus, adakah kau mengajarkan Depi menuhankan dirimu selain daripada aku? Iya. Apakah kata Yesus kira-kira ada atau tidak ada? Silakan. Oke, saya bacakan ya. Iya. Oke. Pertama Bang Zuma, Tuhan Yesus mengatakan ya di Yohanes 14 ayat yang ke-15. Saya bacakan di sini dulu ya. Ini Yesus sendiri yang berkata di sini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Itu kata Tuhan Yesus ya. Oke. Apa perintah Tuhan Yesus itu? Ya kan? Atau apa pengakuannya bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah Allah? Atau apakah ada ya, perintah Tuhan Yesus berdoa dalam namanya, menyembah kepadanya? Itu kan pertanyaan Bang Zuma kan? Iya, silakan. Oke. Bukan hanya sebatas ya pengakuan Yesus bahwa percaya dia adalah Tuhan, dia adalah Allah, tetapi dari karya-karyanya. Tetapi kita mulaikan dulu dari kesaksiannya tentang dirinya. Oke? Nah, ini. Tuhan Yesus berkata ya di Yohanes 14 ayat yang ke-6 ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Inilah dasar kami itu, mengapa kami menaruh harapan kepada Yesus. Dia adalah Tuhan, dia adalah Allah. Karena satu-satunya jalan adalah Yesus. Satu-satunya kebenaran adalah Yesus. Satu-satunya kehidupan adalah Yesus. Artinya yang memberikan hidup itu adalah hanya Yesus. Karena dialah sumber kehidupan itu. Ya, dan yang satu-satunya ada kebenaran itu hanya ada dalam diri Yesus, sehingga Yesuslah yang membenarkan kami orang-orang yang tidak benar ini. Oke. Maksudnya Ya, sabar dulu Bang Zuma. Yang saya tanya, di mana Yesus memerintahkan menyembah dirinya? Kalau yang kayak gitu itu tidak salah. Aku jalan, aku kebenaran. Oke, baik. Yang dimakan Tuhan bertanya tuh, loh, ini kok ada orang-orang menyembah kamu? Kan yang harus disembahkan aku. Kok mereka menyembahmu? Kau pernah mengajarkan dia? Apa jawaban Yesus? Oke.
Kalau kata-kata menyembah, ya, sabar dulu ya. Yohanes 14 ayat ke-14. Oke, saya bacakan ya. Ini perkataan Tuhan Yesus. Makanya kami semua orang Kristen di seluruh dunia dari 2000 tahun yang lalu, kami itu menyembah, memuji, berdoa, berseru di dalam nama Yesus. Oke, ini perkataan Tuhan Yesus. Saya bacakan. Yohanes 14 ayat 13 dan 14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ya, jadi Tuhan Yesus di sini memerintahkan murid-murid dan orang-orang percaya, ya, berdoa meminta segala sesuatu dalam namanya. Ya. Meminta kepada siapa? Dalam namanya, dalam nama Yesus. Meminta kepada Yesus. bukan kepada Bapa. Bukan kepada Bapa, kepada Yesus. Ya, Oke. coba silakan diulang lagi dalilnya. Kita baca ya. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu ayat 14, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah, Ya, oke. bukan mengabulkannya, bukan mengabulkan, tapi melakukan. Sabar bang Suma. Ya. Iya, Inilah iya. alasan kenapa kami orang Kristen itu menyembah, ya, memuji, meminta dalam nama Yesus. Ya. Dan para Meminta, murid, ya. sabar dulu ya. Para murid, ya, yang telah memulaikan, ya, menyembah, sujud di hadapan Yesus itu, ya. Karena kenapa? Karena murid-murid itu, ya, mengenal siapa Yesus. Ya, di mana ayatnya? Di Matius 28, Bang Suma. Kita baca ya. Ini murid-murid yang terlebih dahulu menyembah kepada Yesus itu. Makanya itu yang kami ikuti, ya. Matius 28. Yesus yang keluar dari kubur kan? Sabar, Bang. Ya, ini ya. Matius 28 ayat 9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ya. Seorang murid, ya, yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun, ya, melihat mujizat Yesus, karya-karya Yesus, kesaksian-kesaksian Yesus, ya, kebangkitan Yesus, makanya mereka itu menyembahnya karena mereka tahu siapa Yesus adalah Tuhan dan Allah, ya. Disertai dengan pengakuan Thomas di Yohanes Yohanes pasal yang ke-20, ya, ayat 28. Baca nomor 17-nya boleh, Bang? Di Yohanes Bukan itu yang saya bahas. Ini Thomas. Ya, enggak. Matius 28 tadi, boleh baca nomor 17-nya. Oke, 17 saya baca. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Menyembah di situ mempertuhankan atau menghormat kepadanya sebagai kurios. Menyembah di sini, Bang, menyembah. Ya, proskuneo kan? Berarti dia menghormatkan di situ, bukan mempertuhankan, tapi menghormat, bersimpu, menghormat, tidak menyembah, mengibadahi, menganggapnya Elohim, enggak. Dan sebagian murid-murid itu ragu, apakah ini Yesus atau bukan? Karena itu sudah kejadian keluar dari kubur. Ya kan? Itu keraguan, itu Yesus atau bukan. Nah, kemudian yang saya mintakan dari tadi, di mana perintah Yesus untuk menyembah dirinya? Kalau hari ini Anda mengatakan kami menyembah karena adanya orang-orang yang menyembah makhluk yang keluar dari kubur,
berarti Anda bukan pengikut Yesus. Anda pengikut orang yang menyembah yang keluar dari kubur itu. Yang saya di sini penghakiman yang berlandaskan firman Tuhan yang pernah datang kepada Yesusnya itu mana? Di mana Yesus diperintahkan oleh Bapa, ajarlah mereka untuk menuhankan dirimu, menyembah dirimu selain daripada aku. Yang Anda pertunjukkan itu sikap orang-orang terhadap Yesus, bukan firman Tuhan. Itu keterangan Matius. Yang saya minta ini kan dasar pijakan penghakiman kelak di akhir zaman adalah firman yang Yesus terima dari Bapa. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya kelak, dan Bapa menyerahkan penghakiman itu kepada Yesus karena Bapa telah percaya kepada Yesus. Yesus telah mengajarkan apa yang aku kehendaki terhadap kaumnya Bani Israel. Yesus tidak mungkin menyeleweng daripada yang kufirmankan, maka seluruhnya diserahkan kepada Yesus. Penghakimanmu Yesus sesuai dengan ucapan-ucapan yang kau ucapkan, yang aku perintahkan kepadamu. Makanya ketika ada kejadian ternyata Anda menuhankan dia, baik Al-Quran maupun Matius menjelaskan di mana Yesus mengusir orang yang menuhankan dirinya, bukan? Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa mereka? Yang memanggil Yesus Tuhan, kan? Di mana ayatnya itu, Bang Zuma? Di mana ayatnya itu? Matius 7 nomor 22, 23. Oh, berarti tentang nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu ya? Yes. Ternyata bukan Yesus yang mengajarkan mereka melakukan itu. Kenapa? Tolak ukurnya, Bang, adalah kembali kepada Yohanes 12. Kehendak Bapa. Oke, kita baca. Sekarang Kita baca ya. ada nggak kehendak Bapa untuk menyembah Yesus? Kan itu. Nah, Ada nggak? ya ada dong. Nah, di mana Bapa mengatakan agar manusia menyembah Yesus? Kalau kata-kata untuk menyembah Itu dia. ya, kalau begini Bang Zuma, ya begini Bang Zuma, ya. Itu dia masalahnya. Ya begini, ya. Nanti monitor. Sabar dulu. Nanti saya ajukan juga pertanyaan sama Bang Zuma seperti pertanyaan Bang Zuma ini harus tertulis secara eksplisit. Kalau saya balik tanya di Al-Quran, kalau Abang Zuma tidak menemukan itu, bagaimana Bang Zuma? Ada Al-Quran surat Taha ayat 14. Enggak, begitu, bukan seperti itu. Artinya semua apa yang kalian praktekkan ya sampai saat ini, ya kan, yang kalian lakukan, ya, tidak ada perintah di dalam Al-Quran yang kalian lakukan sampai hari ini. Bagaimana itu? Tunggu Bang, bukan ke situ poinnya, Bangku. Poinnya itu adalah kan mulai kalau saya tanyakan Al-Quran nggak berani kan? bukan di situ punya. Poinnya adalah Di mana poinnya? Penghakiman akhir zaman berdasarkan firman Yesus. Yang Yesus katakan berasal dari Bapa itu. Begini itu Bang yang Zuma, menjadi yang saya menjadi paham, ya, poinnya ada di situ. Ya, ini ya udah bertahun-tahun kita di dunia perdebatan ini ya. Allah. Ya, udah bertahun-tahun, artinya bukan hanya kita kemarin sore ini ya. Oke. Ya, jadi ya kalau saya tanyakan hal yang sama Bang Zuma, di mana tertulis secara eksplisit di Al-Quran bahwa ada perintahnya ini, tetapi tidak ditemukan, bagaimana menurut Bang Zuma? Ada semua, ada perintahnya dalam Al-Quran. Semua? Puasa, iya, semuanya ada perintahnya dalam Al-Quran. Benar? Iya. Oke. Satu, tunjukkan sama saya di mana di Al-Quran perintah sunat. Coba. Oke, perintah sunatnya dalam Al-Quran. Jelas. Al-Quran surah Ali Imran ayat 31. Kita baca. Ya. Kita baca Bang Zuma. Iya. Saya punya Al-Quran di sini. Iya. Kita buktikan biar jelas ya. Al-Maidah ayat 31, surah An-Nahl ayat 44. Oke, Al-Maidah berapa, Bang? Al-Maidah 31. Oke, Al-Maidah 31. Saya bacakan ya. Yes. Oke. Al-Maidah 31. Beginilah Ali Imran. Ali Imran, tapi katanya Al-Maidah tadi. Sorry. Silakan. Ali Jadi Imran. tidak ada perintah Bapak ya kepada Yesus untuk mengajar manusia untuk menyembah dirinya ya. Kita baca ya. Ali Imran ayat 31. Iya. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu.
Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Di mana kata sunnah di sini, Bang Zuma? Fattabi'uni, agar mengikuti Nabi Muhammad. Tidak ada perintah sunnah di sini, nggak ada perintah sunnah tadi yang saya tanyakan. Dengarkan dulu. Perintahnya Allah itu agar kami mengikuti siapa? Mengikuti Muhammad. Nah, Nabi Muhammad mengajarkan kami untuk bersunat. Selesai. Di mana Nabi Muhammad aja nggak ada sunnah di dalam Al-Quran, nggak dikatakan sunnah Muhammad sunnah di mana? Bung, saya katakan kepada saudara, Anda kan bertanya, mana perintah sunat? Perintah sunatnya, Al-Quran memerintahkan kami untuk ikut kepada Nabi Muhammad. Iya. Nabi Muhammad mengajarkan kepada kami, salah satu fitrah itu adalah bersunat. Iya Maka kan, umat Islam bersunat sesuai dengan perintah beliau. Bang Zuma, kita bicara dalil, Bang. Ya, dalil bukan tafsiran gitu, bukan tafsiran. Bukan ya. ini bukan tafsiran. Yang Bang lakukan itu tadi adalah tafsiran yang tidak tertulis. Apa yang menjadi perintah Tuhan kami mengikuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang harus kami ikuti. Sebagaimana Bapak mengajarkan harus mengikuti Yesus kan. Nah, mana perintahnya kemudian agar manusia menyembah Yesus kan tidak ada dalilnya dari tadi. Bentar dulu, Bang. Ya, makanya saya bilang tadi nggak usah kita artinya untuk melontarkan pertanyaan itu, nggak usah Bang Zuma. Kenapa? Kalau saya nanti ya bertanya balik seperti yang Bang Zuma lakukan, pasti Bang Zuma itu kelabakan gitu loh. Ya? Bukan. Begini, kan Yesus Yesus mengatakan barang siapa yang menolak tidak melakukan firman perkataanku, aku tidak menjadi hakimnya. Udah. Yang menjadi hakimnya adalah apa? Sekarang kalau saya ditanya, wahai Bang Suma, kenapa kau bersunat? Karena Allah mengatakan aku harus ikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memerintahkan aku sunat, aku lakukan itu. Nah sekarang mana perintahnya Bapak, firman kepada Bapak, kepada Yesus, agar Yesus itu mengajarkan orang-orang untuk menuhankan dirinya? Ada enggak? Udah. Saya tanggap ya. Silakan. Ada nggak perintah itu? Ya, dua-dua tadi apa yang disampaikan oleh Bang Zuma di sini, perintah sunnah di dalam Al-Quran tidak ada. Bahkan begitu juga dengan Nabi Muhammad, tidak ada ditemukan di dalam Al-Quran bahwa Muhammad sudah sunat, tidak ada. Ya. Kalau itu yang Bang Zuma sampai di sini tidak ada. Saya jamin tidak ada. Ya. Sekarang saya tanya sama Anda, Islam itu sumber hukumnya Al-Quran dan apa? Bagaimana? Al-Quran dan sumber hukumnya. Sumber hukum Islam itu ada dua, Al-Quran dan hadits. Iya, saya ngerti itu. Iya, saya ngerti itu, Bang Zuma. Saya ngerti itu. Makanya saya bilang tadi, dengarkan. Sabar dulu. Umat Islam dihakimi bukan berbicara mengenai sunat di situ, tetapi orang Kristen dihakimi berdasarkan firman Tuhan. Udah. Dan Yesus mengatakan bahwa aku tidak menghakimi. Berarti penghakiman yang dilakukan oleh Yesus adalah apa yang Bapa firmankan kepada Yesus untuk Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Pertanyaan saya, ada nggak firman Tuhan kepada Yesus agar orang-orang menuhankan Yesus, menyembah Yesus? Ada nggak? Ada nggak Bang? Halo, Dinda Dio naik dong, teman-teman apologetis Islam, saya mau ibadah ini. Kemana dia? Kemana beliau? Diturunkan, ada nggak host yang menurunkan beliau? Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah. Mohon Dinda Dio naik dulu dong, atau anak-anak pusat naik dulu dong. Alhamdulillah, Masya Allah, ada Dinda Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang. Allahu Akbar. Siap. Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, Subhanallah. Tambah ganteng aja ya.
berkah ibadahnya kemarin. Palsu ini, Pak. Oke Dinda, saya izin teman-teman netizen, saya izin 15 menit 20 menit saya ibadah asar dulu, nanti habis itu diambil alih sama Ustadz kita, Ustadz Tahta. Saya ibadah asar, habis itu kita lanjut lagi sampai maghrib ya. Jangan kemana-mana semuanya ya, saya monitor kok, saya di sini, saya cuma sholat sambil saya dengarkan, kadang saya ngaji kecil, habis itu saya ambil alih lagi. Ada Bang Arif juga, silakan Bang Arif, ada yang ingin disampaikan sebelum saya ini, Bang Arif, sebelum saya khusus. Iya, baik Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kata khusus penonton yang ada di bawah masih ada sekitar 9.000 ya. Bagi yang belum memfollow akunnya Gurunda di atas itu Bang Zuma, silakan di follow teman-teman ya. Di follow bagi yang belum, biar nanti ketika nonton ada komalnya Gurunda ini selalu terpantau kan gitu kan. Barusan ada DM Gurunda ke saya, ada yang murtad, kemudian masih sempat DM komunikasi ini sampai sekarang. Beliau dipaksa murtad oleh bosnya yang Kristen katanya. Dia mau naik tapi takut katanya. Saya bilang disuarakan di komalnya Bang Zuma biar diketahui oleh publik gimana awal mula ceritanya gitu kan. Tapi dia nggak berani. Namanya siapa? Namanya siapa ya? Pejantan apa gitu. Ada di masih tetap DM dengan saya ini.